Sebelum mulai, saya mungkin mau tahu dulu, kira-kira di sini yang tadi saya dengar Mas Ferry tadi ya, udah ngejalanin startup? Baru mau mulai kali ya? Sudah jalan, oke. Paling ada satu. Ada yang lain yang mungkin pernah kerja di startup atau mungkin menjalankan startup? Baru mau startup media branding city. I see. Jadi lebih ke arah B2B nantinya ya, lebih kali ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada, Mas? Dulu pernah makan di perusahaan startup dan beberapa bulan lagi mau nyoba jadi product manager di salah satu perusahaan. Oh, interesting. Kita pernah ngobrol juga soal product manager mungkin. Oke, tapi saya ada 3 doang atau ada yang lain? Oke, yang lain kalau nggak ada, tapi paling nggak saya asumsikan pernah mendengar startup. Atau paling tidak pernah bersentuhan dengan bagaimana startup melayani kehidupan kita sehari-hari. Pasti pernah dengar dong namanya Traveloka, pernah dengar Bukalapak, pernah dengar Tokopedia, semua nama besar itu. Bahkan Line pun, it was a startup back then. Nah, jadi memang zaman sekarang ini terutama untuk anak muda millennials, startup itu bisa dikatakan is the next big thing. Sesuatu yang menginspirasikan, loh kayaknya kalau jalanin startup tuh cool banget. Kalau jalanin startup itu lo chance untuk sukses gede banget. Istilahnya kayak lihat macam-macam figur-figur Larry Page, Google, terus kemudian Mark Zuckerberg, kalau yang top-topnya lah ya. Itu kayak inspirasi banget. Lo kalau bisa jadi ke sana, lo bisa, kalau misalnya orang yang mau peduli dari sisi duitnya akan tajir banget. Dari sisi impact-nya lo akan mempengaruhi banyak sekali orang. Itu akan menjadi cita-cita kenapa orang menjalankan startup. Dan harus diakui, saya pun juga pada akhirnya tahun 2010 lalu, sampai 2015 kemarin menjalankan satu startup namanya Valadu. Sedikit background dulu, Valadu online travel marketplace yang dulu saya dirikan bersama 3 orang teman lainnya. Cuma long story short, it didn't work out. April 2015 harus saya tutup. Dan pada akhirnya itu bagi saya sendiri harus diakui it was a very rough patch in my life. Dimana kalau kita bicara perjalanannya, mungkin saya pikir oh ya udah startup, toh masih kecil juga, bukan kayak perusahaan gede macam P&G atau Unilever tutup gimana, orang juga nggak akan pernah peduli. Cuma buat saya saat itu, untuk yang menjalankan dari awal sekali, benar-benar nggak ada sama sekali. Namanya tuh juga saya bareng teman-teman pikirin nama Valadu apa, sampai kita bikin juga nama-nama aneh-aneh. Valadu apa sih? Kan travel ya, kita bikin kayak anecdote vacation lah dulu gitu. Ya, hal-hal kayak gitu kita pikirin. Kenapa? Karena memang pada saat itu saya pikir kita pengen ngasih value ke orang. Kita pengen apapun yang kita bangun namanya startup itu bisa berguna buat orang. Ini, oh iya, tapi by the way Dribbler juga startup sebenarnya kan. So ada 4 di sini paling tidak. Pasti dengan Leon ya. Nah, bikin startup kenapa Leon? Untuk menyelesaikan Menyelesaikan permasalahan, exactly. Kebanyakan startup itu bangun untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi apakah saya, kalau saya tanya sebagai bagian dari perjalanan saya menjalankan startup, benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan pada saat awalnya? Saya harus akui, awal sekali saya menjalankan startup, it was not with the right reason. Bisa dikatakan itu mungkin kalau ditanya orang nanya ke saya, Jak, lo jalanin 5 tahun, terus akhirnya startup lo tutup. Kenapa? Pasti ada aja alasan teknis. Oh iya, mungkin masalah sama ini, masalah sama itu. Orang mungkin mikirnya masalah sama investor, terus kemudian masalah dengan bisnis proses, apalah segala macam yang teknis-teknis. Tapi as an entrepreneur, baru saya mengetahui, apa yang tadi Leon bilang benar, bahwa itu ingin menyelesaikan masalah. Ketika Valdu tutup, itu menjadi momen di mana saya benar-benar mengambil satu langkah ke belakang dan saya berpikir, apakah itu benar buat saya? Apakah memang saat itu saya menjalankan startup itu untuk menyelesaikan permasalahan orang? Well, pastinya saya ada ngomong kayak gitu ke orang ketika, Jak, lo ngapain sih bikin Valadu? Ya kita pengen bikin supaya orang untuk travel di Indonesia lebih mudah. Supaya orang saat itu untuk bisa destinasi Indonesia kan banyak sekali. Tadi Mas Kris cerita soal bagaimana indahnya Indonesia. Itu menjadi salah satu alasan bagaimana saya merasa, oh iya saya ingin membantu orang. Cuma satu hal yang saya belum sadar saat itu, kita bicara sebagai entrepreneur, I didn't really know what my why was. Apa sih purpose saya menjalankan usaha? Kenapa sih saya dipikir-pikir saya mau membantu orang? Untuk orang seperti saya, dulu saya pikir membantu orang, oh ya, membantu orang. Cuma apakah saya benar-benar tahu maknanya membantu orang itu apa? Harus diakui ternyata begitu saya pikir-pikir, setelah usaha saya tutup, saya mengambil momen untuk benar-benar melihat ke dalam, apa iya menjalankan startup itu semudah itu? Hanya sekedar menjalankan startup, ngomongnya sih mau menyelesaikan masalah. Tapi begitu saya dilihat ke diri saya sendiri, it was a very selfish reason bahwa saat itu startup lagi booming kan,
Kita bicara soal semua orang menjalankan startup. Ketika saya tanya pada diri saya sendiri, setelah startup saya tutup, saya dapat satu konsep waktu itu, yang namanya intention equals to result. Resultnya Valdo tutup. Intention saya, apakah iya artinya intention saya Valdo gagal dari awal? Enggak dong. Siapa sih yang pengen usaha gagal dari awal? Cuma satu hal yang saya nggak sadari, yang mungkin sebagai waktu itu usia masih 23, 24, pengen jalanin usaha, udahlah jalanin aja dulu. Yang penting pengen kelihatan keren. Itu yang saya lupa. Dulu waktu saya pikir, saya ingin membuktikan diri ke orang tua saya. Orang tua saya seorang dokter, punya pencapaiannya sendiri, dan saya merasa saya harus seperti dia. Jadi ketika saya bilang, saya ingin membantu orang, apakah itu benar-benar alasan saya? Saya sih ngomong ke orang saat itu gitu. Cuma begitu saya benar-benar coba lihat lagi, apa sih alasan sebenarnya? Oh iya, saat itu alasan saya sangat egois. Saya ingin kelihatan keren. Mungkin bantu orang iya, tapi saya belum menyelesaikan permasalahan dengan diri saya sendiri. Jadi untuk saya saat itu sebagai orang yang memang sedang membangun usaha, saya merasa segala macam hal teknis penting. Kita harus tahu apa yang kita jalani. Kita tahu teknisnya segala macam dalam hal ini. Kalau kita bicara teknis bisnisnya akan panjang lebar, saya bisa ceritakan sepanjang malam. Kita bicara soal bagaimana membangun websitenya, kita bicara soal produknya, kita bicara soal marketingnya. Tapi bagi saya, kalau kita bicara usaha, ini di luar konteks teknis itu. Ini kita bicara soal purpose diri kita sendiri. Saya nggak bilang bahwa setiap orang menjalankan usaha, sekarang katakanlah, oke saya besok mau bikin usaha baru. Oh, purpose-nya apa? Why-nya apa? Ya nggak juga. Pada akhirnya itu bukan sesuatu yang kita bisa tanya dan dapat jawabannya overnight. Tapi satu hal yang saya yakin, kalau kita nggak benar-benar tahu kenapa sih kita nggak jalanin suatu usaha, atau nggak usah usaha, apapun lah, pekerjaan juga. Kalau kita nggak benar-benar yakin, why we do what we do, nggak akan kemana-mana. Satu hal yang saya suka sekali, beberapa kali saya sharing ini kalau ketemu teman-teman, Simon Sinek TEDx yang bicara soal Golden Circle. People don't buy what you do, people buy why you do it. Orang nggak, kalau bicara soal apa sih Jack yang lo lakuin segala macam, ya gue bisa aja cerita. Oh ya, gue kemarin bikin startup jualan. Tapi soal kenapanya, orang nggak akan, orang bisa ngebaca. Ini orang serius nggak sih? Artinya ini orang cuma bullshitting himself aja. Itu akhirnya menjadi alasan kenapa setelah Valdo tutup, saya pun juga berpikir lagi, apa sih langkah saya selanjutnya? Waktu saya sempat ngobrol sama Jansen Kibar. Apa setelah Valdo tutup, ya gue mungkin bisa bikin startup lagi bareng lo. Ketemu lagi teman desain, Mountain Kejora, bikin startup lagi bareng dia. Tapi sekarang saya justru bertanya kepada diri saya sendiri. Apa sih yang penting bagi saya sekarang? Kalau misalnya ingin memberikan kontribusi, kalau saya bilang bahwa pada diri saya sendiri, membangun startup ingin memberi kontribusi, apakah kontribusi itu harus selalu menjadi orang nomor satu di company? Itu akhirnya saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Apakah untuk memberikan yang namanya, kalau ingin membantu orang, apa iya membantu orang harus selalu menjadi CEO dan co-founder? Atau co-founder kalau kita bicara startup. Dulu saya pikir begitu. Dulu saya pikir kalau misalnya saya memang ingin menghasilkan sesuatu, ya saya harus membangun sesuatu dari nol. Jerih payah saya sendiri. Kalau enggak, ya dalam bahasa saya sendiri, nggak keren. Tapi sekarang pertanyaannya, apa iya itu yang dicari? Apa iya itu yang relevan kalau kita bicara soal memberikan kontribusi? Now I can proudly say that's not the case. Bukan itu. Dan itu juga akhirnya, saya juga sekarang ada di rumah. Rumah itu kalau kita bicara foundernya, everybody ask, siapa sih foundernya? Bukan saya, teman saya, Aldi namanya. Dia teman saya sejak lama, teman main bola dari SD segala macam. Akhirnya setelah Valdo tutup, dan saat itu juga rumah, jadi waktu itu pas ceritanya tahun 2012, pertama kali Valdo dapat investment, rumah juga dapat investment. Cuma bedanya pada saat 2015, yang ada si rumahnya ini terus jalan, saya belesek ke bawah. Cuma ceritanya waktu itu, ya ini mungkin kalau tadi Mas Kris cerita soal kalau kita bicara orang baik ketemu orang baik ya Mas ya, kita bicara semesta mendukung atau spiritual, hal positif. Ya nggak ada yang tahu, karena waktu itu kantor rumah dekat dengan rumah saya dan teman saya Aldi ini selalu kalau ke kantor selalu lewat depan rumah saya. Dan saat itu dia lagi berpikir rumah pun sedang dalam fase ingin berkembang ke tahap berikutnya. Dan saya pun juga sedang mencari, kalau saya sebagai orang yang memang sangat percaya bahwa memberikan kontribusi itu penting bagi saya, apa nih langkah selanjutnya bagi saya? Apakah memang harus, sekali lagi yang tadi saya katakan, membuat
startup lagi dari nol, atau join startup orang lain, apakah itu masalah? Akhirnya apa yang jadi pertanyaan di sini? Kalau kita bicara kontribusi, siapa sih yang harus kita kalahin? Exactly. Pada akhirnya diri kita sendiri. Kalau bicara kontribusi, apa ya harus selalu jadi nomor satu di ruangan? Satu statement yang saya sangat percaya setelah kejadian startup tutup tersebut, if you're the smartest, at least if you think that you're the smartest person in the room, then you're in the wrong room. Itu bukan kalimat yang saya sadari sepanjang perjalanan tersebut. Cuma saya ngerasa kayak, kalau ada apa-apa, saya ngerasa oke, keputusan saya ambil. Segala macam. Pokoknya saya ngerasa, I feel like I'm the smartest person in the room. Cuma begitu perusahaan ini tutup, dan kemudian oke, untuk bikin startup lagi bukan nggak mungkin, segera bisa. But now, kalau kita bicara kontribusi lebih besar lagi, apalagi saat itu saya bicara soal rumah, I believe in the mission. Itu akhirnya menjadi alasan kenapa, oke, sepertinya kalau kita bicara startup, nggak mesti kok kita, at least buat saya sendiri, untuk selalu apa-apa tuh ego dipenuhi, tapi yang lebih penting adalah kontribusi. Saat itu kenapa saya memilih rumah? Rumah ini secara singkat adalah sebuah social venture, sebuah startup sosial yang memang fokusnya adalah membangun komunitas di kelas menengah ke bawah, yang awalnya itu dari berjualan pulsa. Awalnya benar jualan pulsa biasa banget. Jadi banyak banget orang jualan pulsa kan. Kalau kita bicara istilahnya kalau agak teknis orang bilangnya POB, Payment Point Online Banking. Yang saat itu bagaimana membangun usahanya itu adalah dengan memberikan soft loan. Saya sebagai pedagang pulsa yang mungkin modal kerjanya cuma 300.000. Cuma rumah bisa memberikan kayak semacam soft loan, dan biasanya kita memberikan ke orang yang memang kita tahu memang mereka jujur. Mereka niatnya ingin mengembangkan komunitasnya, dan kita lihat dari bagaimana mereka berdagang. Dan soft loan itu sendiri bernilai sekitar 2-3 kali lipat working capitalnya, yang terus menerus tentunya ini mereka bertumbuh, modal kerja mereka pun juga semakin besar. Dan itu pun kenapa nama dari startupnya sendiri Rumah, rekan usaha mikro Anda. So we focus very much on micro business, bagaimana membangun UKM. Nah, waktu saya pikir, I really love the mission. Ini nih yang dulu pada saat saya jalanin Faladu, itu saya nggak dapat. Gimana sih sebenarnya usaha, kalau misalnya memang kita bicara, kan kalau saya bicara Faladu dulu, sebenarnya nggak terlalu susah untuk saya tuh mengkorelasikan apa yang saya jalani dengan target market saya, sebagai orang yang suka traveling. Tapi kalau kita bicara rumah, kita bicara soal membantu orang yang memang dalam hal ini, kalau saya melihat diri saya sendiri, kesehariannya beda sekali. Kalau orang marketing bilangnya SES, Social Economic Structure-nya jauh. Dalam hal ini kalau di Indonesia sekitar C dan D. Yang kalau pendapatan sehari-hari, pendapatan per bulannya mungkin bisa di bawah 3 juta per bulan. Keluarga. Kita nggak bicara per orang, per kepala keluarga. Yang pada akhirnya di sini saya pikir, oh iya, apa sih yang kita bantu? Kalau tadi awalnya mungkin dari pulsa. Cuma sekarang kita lihat kebutuhannya, apakah cuma pulsa? Nah, apa yang kami lakukan di rumah ini memang berbasiskan komunitas. Nah, bagaimana komunitas ini bergerak? Ya, ini kita lihat bahwa ternyata kebutuhan itu tidak hanya dari sisi pulsa saja. Kelihatan bahwa dalam hal ini misalnya contohnya ada satu kami sebutnya ketua arisan saat ini. Jadi memang usaha kami ini berbasis arisan, tapi sebelum ke sana, si ketua arisan yang namanya Teh Yayat di daerah Cilegon. Teh Yayat ini awalnya dia pedagang pulsa. Cuma dari situ kita temuin bahwa kebutuhan dia sehari-hari itu tidak hanya pulsa atau sebutannya airtime. Kita bicara kebutuhan sehari-hari termasuk kita bicara kompor. Ini hal sederhana, benar-benar sederhana itu. Kompor, terus kemudian baju sekolah anak. Terus kita bicara soal perabot rumah tangga seperti alat-alat memasak. Nah, bagaimana sih orang-orang seperti mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Awalnya kami pikir ya udah paling mereka pergi ke pasar. Atau mungkin mereka belanja kayak seperti bagaimana kita belanja. Dalam prosesnya pada saat saya bareng teman saya ini Aldi, kita bareng-bareng coba membesarkan rumah dari titik di mana saya mulai bergabung sekitar 2015 itu. Ternyata cara mereka memenuhi kebutuhan itu melalui kredit. Mungkin kalau teman-teman hampir semua saya yakin di sini punya kartu kredit. Dan pasti sangat familiar dengan cicilan 0%. Cukup membantu pasti ya. Mereka juga cicilan. Berapa persen? Itu pertanyaan selanjutnya. Pasti familiar dengan konsep kredit, tukang kredit. Gimana?
Bank keliling, exactly. Yang dimana mereka biasa kalau kita bicara soal bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, karena memang kalau kita agak teknis NPL non-performing loan-nya tinggi biasanya. For whatever reason, pasti tinggi NPL-nya. Jadi kalau kita bicara soal teknis wajar dong si tukang kredit keliling ini charge tinggi. Jadi katakanlah si ibu ini mau belanja baju untuk anaknya sekolah, sesederhana itu, 40.000 perak yang dia biasa beli ke pasar, dia bisa cicil memang. Cuma 2.000 perak per hari. Selama berapa hari? Bisa selama 30-40 hari. Harganya bisa naik 50-100%. Apakah problem? Kalau untuk kita, mungkin nggak berasa. Kalau kita di daerah sini ya makan mungkin sekali makan itu di Plaza Senayan. Cuma untuk mereka, itu bisa pendapatan mereka selama 3-4 hari. Uang makan mereka selama 3-4 hari. Nah, jadi artinya kami sangat memahami bahwa ternyata, dan saya sendiri juga itu bagi saya pembelajaran tersendiri kalau kita bicara memberikan kontribusi. Ternyata memang kalau kita bicara kontribusi, itu ada sisi-sisi lain dari kehidupan kita yang memang dalam hal ini kalau kita bicara startup bisa kita sentuh dengan cara yang kurang lebih kreatif dan not necessarily harus teknologi pastinya, karena dalam hal ini kami believe bahwa teknologi adalah cara untuk scaling, tapi nggak mesti melulu sesuatu yang memang super high tech. Dalam hal ini yang kami lakukan adalah memastikan supaya dalam hal mereka untuk bisa mendapatkan barang kebutuhan rumah tangganya, kita manfaatkan apa yang ada. So it's very very simple, very very humble approach dengan sesuatu yang mereka sudah sangat paham. Pasti nonton dong film Arisan. Tahu kan film Arisan, siapa namanya yang main? Ada yang ingat? Ya Arisan ini. Ya pokoknya itulah, film Arisan. Apa top of mind teman-teman di sini kalau dengar film Arisan itu coba? Film mana? Mungkin top of mind-nya dengar kalau arisan sosialita, ya kan? Kita bicara arisan yang memang kumpul-kumpul, keluar uang untuk hal yang mewah, sosial lah. Nah, findings kami kalau kita bicara target market rumah yang di kelas ekonomi menengah ke bawah itu, mereka juga melakukan arisan. Atas sampai bawah bisa dibilang melakukan arisan. Cuma satu hal yang membedakan. Kalau kita bicara kelas menengah ke atas, mereka melakukan arisan biasanya untuk, yaitu tadi, ada purpose-nya. Purpose-nya adalah untuk memastikan mereka bisa saling berkumpul lagi dengan teman-teman yang mereka kenal sebelumnya. Tapi apa yang dibutuhkan oleh apa yang kami layani saat ini, mereka melihat arisan itu sebagai cara untuk mereka memenuhi kebutuhan. Bayangkan saya dengan 3 teman saya yang lain mau belanja baju harga 40.000 tadi. Atau ya kalau untuk kita katakanlah 400.000 gitu. Apakah katakanlah 400.000 itu saya bisa bayar cash? Bisa. Tapi kalau misalnya saya memang bisa cicil itu 100.000 dan itu bukan hal yang saya butuh segera, 100.000 selama 4 bulan bersama dengan 4 teman saya yang lain, apalagi kalau saya adalah seperti mereka yang kami layani dan mereka pendapatannya tidak sebanyak itu, akhirnya arisan itu menjadi solusi. Nah, apa yang kami lakukan sekarang, di sini saya belajar bahwa kalau kita bicara soal inovasi, kadang-kadang inovasi itu nggak mesti sekali lagi high tech. Kita lihat dari what's the real problem that we want to solve. Dalam hal ini problemnya adalah banyak masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di mana mereka mampu sih, tapi mampunya ya tentunya dengan mengorbankan sana-sini. Karena memang dengan ada cost of fund seperti tadi, kalau kita bicara 50-100%, kita bisa bikin, mereka bisa dikatakan cicilan tapi dengan harga cash, which is dengan 0%-nya kita. Tapi untuk mereka yang dalam hal ini non-bankable. Kalau kita memang udah banyak sekali perbankan yang melayani kita. Tapi kalau kita bicara apa yang kami layani, mereka yang kami layani, itu jauh di bawah itu. Nah, jadi arisan itu adalah salah satu dari sekian banyak cara yang kami lakukan. Jadi dalam hal ini kalau dikatakan apa yang rumah lakukan, arisan, yes, itu yang kami lakukan. Tapi apakah kami hanya melakukan arisan? Tentu tidak. Itu satu dari sekian banyak yang kami lakukan untuk memastikan bahwa kami bisa memberikan kontribusi. Nah, bicara soal arisan itu sendiri, bagaimana sih kami bisa memastikan supaya apa yang kami kerjakan ini tidak hanya, kami ketemu satu ibu yang ingin menyekolahkan anaknya dan memberikan baju yang terbaik untuk anaknya sekolah, terus kemudian kami bertemu dengan ibu lain di RT sebelah. Itu banyak yang melakukan. Kalau Anda tanya saya, apakah tidak ada yang melakukan hal tersebut? Oh banyak. Tapi bagaimana kita melakukan tersebut dan memastikan bahwa apa yang kami jangkau itu bisa seluas-luasnya? Di situ perbedaannya. Dan di situ masuk konteks di mana kita bicara soal startup teknologi.
Apa sih yang membedakan startup dengan bisnis biasa? Ada yang bisa bantu saya? Untuk? Memudahkan, itu satu hal. Ada lagi yang lain? Scaling. Exactly. Itu poin yang saya mau garis bawahi. Dalam hal ini, melayani dengan cepat ya, tapi bagaimana bisa skalanya ini mencapai ke lebih banyak orang, itu yang menjadi pertanyaan terbesar. Kami saat ini sudah melayani paling tidak di 70 kota di seluruh Jawa dan Bali. Dengan lebih dari 200.000 member yang kami tangani. Artinya, pengiriman barang setiap harinya tuh udah ribuan order yang kami layani. Kalau itu hanya dengan bisnis biasa, tentunya akan sangat tough. Kita bicara teknologi di sini, teknologi untuk melayani mereka dalam hal, kita bicara sistem logistik, sistem pembayaran. Yang lebih menarik lagi, kalau kita bicara kelas menengah ke bawah, mungkin teman-teman berpikirnya, oh iya, berarti harus door to door dong. Benar nggak? Mungkin kepikirannya kayak gitu. Menurut teman-teman, di mana sisi lain teknologi yang mereka bisa kita sentuh? Ada yang bisa ngasih masukan? Mobile app. Mobile app, mungkin orang berpikir, oh ya, mobile app itu sangat urban, sangat kota besar. Tapi faktanya, pengguna BBM terbesar siapa? Indonesia. Facebook salah satunya Indonesia. Kontributor terbesar dari pengguna Facebook dan BBM bukan orang di kota besar. Itu fakta bahwa mereka, walaupun memang nggak secanggih kita, mungkin katakanlah kalau teman-teman yang di kantor mungkin pernah pakai aplikasi seperti Slack atau Dropbox. Ini enggak. Ini jelas nggak, jauh lah dari situ. Tapi apakah mereka menggunakan teknologi? Ya. Bagaimana mereka menggunakan teknologi? Dan apakah bagaimana mereka, ini lebih penting lagi, bagaimana mereka mendefinisikan internet? Nggak sedikit yang bilang bahwa, oh saya baru, internetnya mati, padahal maksudnya Facebooknya nggak connect. Atau saya baru ketemu teman di internet, ya padahal sebenarnya ketemu teman di Facebook. Itu masalah definisi karena kebiasaan, masalah paparan. Yang kebetulan paparannya saat itu memang paling banyak adalah Facebook. Nah, apa yang kami ambil dari situ, bahwa mereka dengan teknologi itu sebenarnya tidak segitu gagapnya. Saya sebelumnya juga mengasumsikan jauh sebelum saya bergabung dengan Rumah, jauh sebelum saya contribute sebagai orang yang membantu supaya Rumah bisa grow, saya pikir bahwa startup dan segala macam teknologi mobile itu eksklusif ke orang di kota. Boy, was I wrong about that? Ternyata jauh dari belief saya, ternyata memang nggak cuma itu. Orang di daerah terpencil pun sudah menggunakan teknologi mobile. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk memberikan layanan terbaik untuk mereka. Nah memang itu pertanyaan yang saat ini kami pun juga di Rumah masih terus cari cara untuk terus memperbaiki iterasi memperbaikinya. Tapi poinnya adalah kami percaya bahwa, nah ini kalau tadi Mas Kris menyebut soal credo. Di Rumah pun kami juga punya credo, di mana dari 5 credo tersebut istilahnya kayak Pancasila. Itu salah satunya adalah bagaimana kami percaya bahwa setiap masyarakat berhak untuk mencapai hidup mapan, bahwa gotong royong itu adalah bagian dari masyarakat kita. Dan yang ketiga, jadi tiga utamanya ini, yang ketiga adalah soal bagaimana teknologi itu bisa membantu untuk mempercepat perubahan. Nah, satu hal yang kami percaya di Rumah bahwa ketika kami membangun satu layanan, ketika kami fokus memberikan satu perubahan, itu ya perubahan nggak cuma sekedar niat, tapi juga tentunya harus ada dukungan support berupa teknologi. Di situ kami sangat percaya bahwa, oke, niat, cek. Great team member, cek. Technology in place, cek. Itu akhirnya menjadi, kami pikir, kenapa kami yakin dalam hal ini, untuk pertumbuhan ke depannya, bagaimana kami bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia, itu bisa jauh lebih besar lagi. Karena dalam hal ini, kami tahu, at least dalam hal ini, ya saya untuk bisa mengetahui problem, nggak bisa cuma sekedar asumsi-asumsi aja. Harus sering turun ke lapangan, ketemu dengan mereka-mereka yang kami anggap memang kami layani. Di situ kami menemukan banyak isu-isu yang menarik. Seperti misalnya ada namanya Bu Aini. Bu Aini itu tinggal di Ungaran, Semarang. Bu Aini ini bisa dibilang dia agak gaptek, tapi dia punya kayak semacam kelompok pengajian gitu setiap minggu pagi di rumahnya. Dan dia itu setiap minggu pagi itu ngumpulin ibu-ibu di sekitarnya untuk kumpul. Dan dia suka untuk berbagi resep masakan. Nah gimana cara dia berbagi resep masakan? Kalau ibu-ibu zaman dulu biasanya pakai majalah.
Sekarang kami ada mobile app by the way, dan di mobile app itu kami suka share konten. Kontennya itu ada konten model-model cara mereka untuk katakanlah bagaimana mengupas bawang tanpa membuat tangan bau, bagaimana mencuci baju anak tanpa deterjen yang merusak membuat kulit kaku dan merusak pakaian. Hal-hal sederhana itu. Kalau kita pikir itu hal yang sangat biasa, kita bisa baca dari banyak blog. Tapi untuk target audience kami, itu adalah hal yang memang mereka longing. Mereka mencari hal seperti itu. Jadi kalau kita bicara kontribusi, ketika kita benar-benar bertemu dengan mereka, dan dalam hal ini kalau kita bicara startup, at the end of the day, we need to really know who they are, who we are serving. Karena tanpa itu, semua cuma asumsi. Nah pada akhirnya ya, balik lagi ke yang tadi soal kenapa kami melakukan ini. Untuk turun ke lapangan dan membuat layanan, itu pada akhirnya cuma it's all about what, apa sih solusi-solusinya. Tapi yang lebih penting lagi, yang membuat, dan saat ini tim kami berkembang sudah cukup besar, bagaimana setiap dari kami itu bisa terus maju dan pada akhirnya memiliki misi yang sama. Satu hal, each of us knows exactly what our why is. Kita benar-benar mempertanyakan, kenapa sih kita membangun hal tersebut? That why is basically become the engine. Itu akhirnya menjadi bahan bakar. Kenapa kita membangun apa yang kita bangun, dan itu akhirnya mengakar. Dan saat ini kami udah memiliki ya tadi 250.000 member dan terus berkembang. Dan kalau kita bicara soal bagaimana pembelajarannya, buat saya sendiri berangkat dari pada saat saya pertama kali bikin startup, pada akhirnya startup bukan untuk keren-kerenan. Startup itu soal bagaimana kita benar-benar bisa mengetahui siapa sih diri kita dan apa yang kita mau lakukan, dan bagaimana kita bisa menyentuh banyak orang berdasarkan apa yang kita tahu dari diri kita tersebut. Terima kasih. Saat ini, jadi kalau awalnya itu, thank you pertanyaannya. Untuk yang pertama itu memang kami melakukan pendanaan itu untuk pulsa, yang pertama kami, yang tadi saya sebutkan ya. Terus kemudian tetap pendanaan, tapi dalam hal ini untuk ibu rumah tangga. Jadi contoh tadi Ibu Wiwin, jadi dengan arisan mapan ini harapannya mereka bisa membantu keluarga mereka dengan ya dalam hal ini berjualan. Nah, jualan apa? Jualan ya tadi yang seperti ditunjukkan. Jadi katakanlah barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ya memang dalam hal ini seperti katakanlah kalau yang kita cukup kenal seperti Tupperware misalnya. Nah, untuk mereka mendapatkan pendapatan tambahan dan dalam hal ini untuk modal di keluarga mereka. Nah, kalau misalnya katakanlah untuk usaha, saat ini memang kami sedang garap satu produk baru lagi. Kami sebut seperti pinjaman atau modal mapan. Ini memang fokusnya ke sana. Nah, tapi memang itu target marketnya jadi beda lagi. Bukan ke ibu-ibu tapi lebih ke arah ke pemilik usaha-usaha kecil, UKM. Gitu. Jadi dalam hal itu juga arahnya ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari aspirasi kami sendiri menjalankan usaha mapan ini, jadi brand PT-nya Rumah, tapi secara brand, umbrella brand itu kami dengan nama Mapan. Kenapa Mapan? Balik lagi ke kredo tadi bahwa kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup mapan. Nah, Mapan ini sendiri kita lihat dari sisi bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan segala macam kebutuhan mereka, baik itu untuk ibu-ibu dalam hal ini untuk kebutuhan rumah tangga atau pemilik usaha kecil untuk mereka bisa usaha mereka itu lebih besar lagi sehingga mereka punya modal kerja. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya perusahaan apa sih? Perusahaan arisan, perusahaan apa segala macam. Lebih sederhana kami bilangnya sih udah sederhana ya, orang bilangnya kalau zaman sekarang fintech. Financial technology, bagaimana kita bisa providing access for those people who are in needs to get the access to goods and capital through technology. Kalau monetizing Rumah, jadi pada akhirnya kami juga banyak belajar dari e-commerce yang ada. Dan kita tahu bagaimana berdarah-darahnya e-commerce di Indonesia dan seluruh dunia, technically. Nah, kalau kami memang dalam hal ini, walaupun kami punya interface digital, tapi kami tidak ingin menyeburkan diri kami ke ranah permainan e-commerce. Dalam hal ini bahkan kalau kita bicara asosiasi, mungkin teman-teman tahu IDEA, Indonesia E-commerce Association. Kami, itu terlalu seksi buat kami. Kami bergabung yang paling tidak seksi APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Yang orang nggak lihat sama sekali dan nggak sentuh secara regulasi. Tapi dalam hal ini kenapa kami fokus ke APLI? Karena di sini kita lihat soal fokus bagaimana kami melayani. Dan dalam hal monetizing, yang paling, jadi gini, kami percaya bahwa kalau kita bicara platform, dan ini kaitan ke chicken and egg, kita bicara supply sama demand. Dalam hal ini, apa sih yang kami perlu pegang duluan untuk memastikan bahwa kami bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang kami layani. Kalau kita bicara two sides platform, kita kadang-kadang bicara, oh iya kalau supply biar gampang cari aja supplier-supplier, kita jadi marketplace untuk kita layani.
Di sini kami mencoba untuk fokus. Bahwa kami sudah tahu fokus kami adalah ingin melayani sebanyak-banyaknya orang. Kami sudah punya 200.000, apa kami puas? Enggak, kami inginnya jutaan. Dan itu menjadi visi kami selama beberapa tahun ke depan. Jadi apa yang kami perlu pegang? Supply. Nah, di situ kalau kita bicara monetasi dari situ. Semua barang-barang yang tadi Mas lihat di katalog, segala macam itu bukan barang yang kami beli, itu barang yang kami manufacture. Jadi untuk brand, itu brand kami sendiri. Istilahnya kalau anekdotnya kami bilang gini, apa sih yang pengen lo buat secara barang? Kita pengen bikin Uniqlo buat masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenapa Uniqlo? Good quality, affordable price. Jadi arahnya ke sana, dan kalau kita bicara margin, it's very lucrative. In a way, kami tidak bermain di ranah di mana kami bakar-bakar duit saja. Pada akhirnya memang kalau bicara soal growth, pada akhirnya memang adalah pastinya investment yang besar. Tapi kami tahu bahwa per unit cost-nya, biasanya banyak belajar juga daripada saat saya menjalankan Valadu, per unit cost-nya itu harus kita tahu. Berapa user acquisition cost kita, berapa margin per user kita, apakah positif atau tidak, dan saya yakin kalau sekarang positif. Jadi ketika kita growth, dan kita nggak main subsidi-subsidi seperti rekan kita si hijau itu. Jadi ya dalam hal ini, bukan si hijau lain by the way. ya tapi teman-teman tahu lah. Dan dalam hal ini kita bicara subsidi, itu biasanya memang salah satu strategi untuk user acquisition. Dan bukan berarti kami anggap itu salah, tapi untuk kami sendiri kami percaya bahwa karena memang kami ada di dalam satu layer masyarakat di mana mereka sendiri sangat membutuhkan layanan ini dan belum ada saingan langsung, sehingga buat apa kita subsidi? Karena tanpa subsidi saja, harganya sudah sangat terjangkau untuk mereka, dan mereka sudah sangat terbantu. Dibandingkan dengan harga di pasar, dibandingkan dengan harga di, dengan tukang kredit, kita sangat bersaing. Jadi dalam hal ini kami yakin bahwa dalam membantu orang untuk mendapatkan barang kebutuhan mereka, it's there. Terus apalagi kalau kita bicara tadi pertanyaan sebelumnya mengenai apakah bantuannya hanya dari sisi itu saja, nggak juga. Itu starting point-nya. Sama seperti kalau analogi orang gampangnya melihat apakah Google stop hanya di mesin pencari, mereka punya Gmail, mereka punya Picasa, mereka punya lain-lain. Kami akan terus berevolusi seperti itu. Kenapa? Karena basis kami adalah komunitas. Produk apa yang kami develop tergantung problem apa yang kami temukan di komunitas tersebut. Starting point-nya dari sana. Semoga menjawab.